Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Nasution, memaparkan keterangan dari saksi meringankan, JF dan E, terkait tuduhan aborsi dan persetubuhan yang ditujukan kepada kliennya. Kedua saksi diperiksa penyidik melalui Zoom pada Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024 karena berdomisili di Inggris. Dua saksi itu diperiksa selama kurang lebih 5 jam. Rasman mengungkapkan bahwa keterangan dari JF dan E menunjukkan fakta mengenai kehidupan LM, anak Nikita Mirzani, selama berada di Inggris. Menurut Rasman, LM menjalin hubungan asmara dengan dua orang berbeda selama di Inggris. Rasman juga menegaskan bahwa JF dan E telah menjelaskan gaya hidup dan cara bergaul LM selama di luar negeri. Rasman membantah keseluruhan pernyataan Nikita dan kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Rasman merasa pengakuan JF dan E membuktikan bahwa tudingan Nikita Mirzani terhadap Fadel tidaklah benar. Oleh karena itu, Rasman meminta mantan kekasih anak Nikita Mirzani itu ikut diperiksa terkait dugaan aborsi dan persetubuhan yang melibatkan Fadel Bajideh. Tadi pada pemeriksaan hari ini sekitar pukul 3 sampai dengan pukul 8 malam, artinya sekitar 5 jam. Kondisinya harusnya hari ini yang diperiksa ada 2 orang, yaitu Ibu JF dan juga saudari E. Namun karena kondisi saudari E yang tadi memang pemeriksaan Ibu JF itu cukup lama karena memang panjang yang dijelaskan. Poin-poin yang diterangkan itu tadi termasuk ketika pertama kali kenal dengan Loli di UK, yang kemudian sampai dengan kondisi Loli sudah putus sekolah, kemudian tinggal di rumah Ibu JF, kemudian juga kesehariannya bagaimana tadi semua diterangkan oleh Ibu JF. Nah, karena saudari E harus hari ini ada aktivitas kuliah, jadi tadi harus meninggalkan pemeriksaan dan disepakati akan dilakukan pemeriksaan ulang pada bulan ini tanggal 23. Tadi sudah disepakati dan kami juga secara resmi hari Senin akan menyampaikan permohonan. Kemudian ada sebuah fakta, tapi ini adalah bahagian dari penyelidikan dan ini kasus yang anak, yang kami cukup berbahagia mendengar informasi itu. Dan kalau selama ini rekan advokat Fahmi selalu mengatakan dia memiliki saksi fakta, kami hari ini juga telah menghadirkan saksi adecat yang juga saksi fakta untuk membela kepentingan hukum Fadel Bajideh. Kami yakin keterangan ini adalah keterangan yang sangat bermanfaat dan keterangan yang akan mematahkan keterangan-keterangan yang mereka sampaikan yang menuduh Fadel melakukan pemaksaan untuk dengan kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap seorang anak, dan juga tuduhan telah melakukan atau turut serta terhadap perbuatan aborsi. Kami pikir ini semua tidak akan bisa naik lagi. Mudah-mudahan bukan mendahului dari penyelidikan. Semoga ini doa kami bersama tim kuasa hukum ini akan segera SP3. Saya mungkin itu dulu, Pak. Baik, terima kasih Saudara Rahmat Triadi. Pertama, saya minta kalian jangan bohongi saya. Jadi bilang udah ada yang pergi. Emang benar, Bang? Sebentar dulu. Dan saya dengan tim pasti semuanya ingin cepat selesai. Tapi cepat kalau dia tidak komprehensif, yang rugi klien, terus kalian juga informasinya jadi kurang sempurna. Nah, jadi saya merujuk pada keterangan Saudara Rahmat bahwa Saudara Fahmi sebagai kuasa hukum MN, saya minta saudara untuk kalau bicara jangan, saya sudah ingatkan berkali-kali, kalau bicara jangan seolah-olah Anda itu orang yang paling paham KUHP, SOP, perkab dan lain-lain.
Karena sudah beberapa kali dia bicara ke media. Jadi jangan sampai kelasnya itu sebagai lawyer turun nanti jadi tukang oceh. Jangan sampai. Tukang oceh itu dalam tanda kutip dugaan kita NM. Jangan nanti kelasnya itu turun. Kenapa? Karena sebelum dilakukan pemeriksaan hari ini terhadap Ibu Juliana Fernandes alias JF, begitu juga dengan Eda Junior, Saudara Fahmi sudah mengatakan bahwa pemeriksaan harus head to head. Betul kan? Harus cap basah. Pada faktanya, ketika kita berdiskusi dengan penyidik sampai kepada pimpinan, kita buka KUHAP, kita buka perkaba, peraturan kabar reskrim, dan di situ jika ada saksi dari luar negeri, maka dapat dilakukan di antaranya melakukan koordinasi dengan bidang hubungan internasional. Kalau kasus itu dalam perspektif yang besar. Tapi kalau dia penanganan perkara seperti ini dan orang yang bersangkutan kooperatif memberikan keterangan demi terangnya sebuah peristiwa hukum, maka tidak ada larangan untuk dilakukan pemeriksaan dengan sistem teknologi. Jadi kalau kita mau setengah inci, setengah on dan lain sebagainya, itu masuk. Sekarang ada peraturan terbaru bahwa pengguna direhabilitasi. Jadi hukum itu dia elastis sesuai dengan substansinya tanpa menghilangkan substansinya. Nah, karena itu saya tidak mau masyarakat dibingungkan. Saya menduga akibat keterangan Saudara Fahmi ini menyebabkan Saudari NM atau Nikita Mirzani berani mengeluarkan kata-kata menantang 5 miliar kepada siapapun yang berani mengatakan bahwa Fadel tidak akan ditahan sebelum tahun baru. Betul kan? Betul kan? Coba kalian lihat sendiri. Kalau dia ditahan berarti Fadel tersangka. Itu pun hak subjektivitas penyidik. Bisa tidak ditahan, ada pertimbangannya. Tapi untuk ditahan, tersangka dulu. Lah ini masih naik sidik dan masih saksi. Jadi saya hanya mau bilang, NM, sudahi kata-katamu itu. Dan kalau kau masih keras, ya sudah, saya terima tantanganmu 5 miliar. Kalau Fadel ditahan, saya akan datang menemuimu dan saya akan angkat topi bahwa kau hebat. Karena kalau uang, saya nggak orang kaya. Bagi saya 5 miliar itu banyak. Dan nggak perlu taruh-taruhan masalah si Fadel ini, urusan 5 miliar. Jadi kenapa begitu? Karena saya khawatir pengacaranya ini selalu memberikan informasi yang menyenangkan hati kepada kliennya. Ini dugaan kan? Dan ini Rasman dan tim selalu membuat terobosan-terobosan. Karena hukum itu dapat elastis dengan tanpa menghilangkan substansi dari pokok masalah. Jadi saya katakan bahwa pemeriksaan terhadap satu, Ibu Juliana Fernandes dan Saudari Eda sudah dilakukan selama hampir 5 jam. Adapun pemeriksaan terhadap Saudari Eda, karena Saudari Eda akan mengikuti ujian, maka dia setengah kemudian dia keluar, akan dilanjutkan yang kata Rahmat 23 Desember 2024 dan surat kami akan masuk secara lisan sudah disetujui. Bang, terkait apa tadi Bang? Sebentar, poinnya itu adalah
Tenang kau, yang di hatimu sudah di hati saya. Yang kau pikirkan sudah saya dahulukan. Saya ini kan motosmen Padang. Saya telah berbuat sebelum kalian memikirkan. Jadi begini, ini masalah level pengacara ini. Jadi begini, apa yang disampaikan selama ini oleh NM dan pengacaranya, saya stressing point yang disampaikan Rahmat, bahwa keterangan dari Ibu JF berdasarkan pengakuan dari saudari LM kepada Eda, begitu ya? Dan ada percakapannya, maka semakin menguatkan kami untuk penyidik juga memeriksa pacar pertama LM di Indonesia sebelum sampai dia ke UK. Karena di UK ternyata bukan satu pacarnya LM, tapi ada dua, inisial A dan satu dengan provinsi yang ada huruf T. Maksudnya apa? Cara bergaul di luar negeri sudah dijelaskan oleh Ibu JF. Informasi yang kami dapat dari awal sudah saya sebut, ini naik sidik karena informasi yang kami dapat diduga karena LM sudah tidak lagi gadis. Pertanyaannya, bagaimana pergaulannya di sana? Sudah diterangkan semuanya. Nah, sekarang kita mulai merajut informasi ketika Loli berangkat ke Indonesia berpacaran dengan Fadel. Pembuktian ini Januari 2024 sampai dengan September 2024. Di awal penyidik mengatakan kita mau lihat di Maret. Saya bilang jangan. Dan saya terima kasih penyidik, Kanit PPA, Kasat dan Kapolres merespon dengan positif. Ini baru fair. Jadi saya boleh katakan penyidik sangat terkejut ketika saya tunjukkan dan Rahmat ada pernyataan NM yang mengatakan akan memberi 5 miliar jika Fadel ternyata tidak ditahan. Jadi informasi yang membingungkan begini, hentikan. Poin 1. Poin 2 tentang Fadel. Fadel sudah dengan terang mengatakan dengan cinta yang tulus dan ikhlas didukung oleh keluarga besarnya, Fadel akan menerima Loli dalam keadaan apapun, dengan sejarah masa lalu apapun. Kan luar biasa cinta dia ini. Karena itu sudahlah NM. Saya selalu, kenapa saya katakan restui? Karena kalau saya lihat dan saya sampaikan tadi kepada kalian ketika kami di Polda, mereka ini mau ada 1000 meriam di depan mata. Kalau cinta mereka sudah melekat, mereka akan loncat itu. Tidak peduli. Jadi tembok penjara itu kecil bagi Fadel untuk meraih dan mendapatkan cinta seorang Loli dan Loli kepada Fadel. Benar tidak? Benar. Saya sudah bilang dari awal, karena saya laki-laki dan saya ini orang yang sangat pandai mendekati perempuan. Hanya NM yang sulit saya tundukkan. Tapi hari ini ocehannya sudah berkurang. Jadi poinnya adalah pemeriksaan dengan sistem Zoom sudah berlangsung dengan baik. Dan pemeriksaan terhadap Eda 23 Desember. Untuk pemeriksaan Fadel kami tunggu surat panggilan. Dan kalau Fadel dijadikan tersangka, pemeriksaan belum selesai, sangat tidak masuk akal. Dan saya sudah katakan, jangan paksa kami melakukan upaya hukum termasuk pra-peradilan. Tapi melihat profesionalis penyidik, Kanit PPA, Kasat dan Kapolres, insya Allah semua baik-baik saja. Tapi kalau NM masih nantang 5 miliar, monggo saya layan. Itu saja dari saya.
Silakan. Bang, Richard yang dimaksud tadi apa sih, Pak? Siapa? Richard apa siapa yang pencitraan fakta? Ada cat itu yang meringankan. Oh, iya. Ibarat kau gemuk sama saya, kasih obat turun. Artinya membuat badan kita ringan, enjoy. Maksudnya saksi yang meringankan bagi kami. Dan dari Kementerian PPA sudah diperiksa. Fadil tadi kan disebut Bang Rasman bakalan menerima Loli apapun kondisinya Loli, termasuk dengan gaya pacaran dia yang lama dan ada dugaan sudah tidak gadis lagi, maaf. Ya. Terima kasih. Silakan. Pasti itu udah karena dari awal Loli pun udah cerita ke gua tentang hal itu, dan gua nggak peduli tentang hal itu karena gua nerima Loli apa adanya. Masa lalu ini masa lalunya, sekarang kan nama gua. Gitu. Zaman Siti Nurbaya ada falsafah hidup orang. Karena dia sangat cinta, saya tunggu 11 anak dari jandamu. Apalagi belum punya anak padahal. Kecil lah. Dari Kalau cinta, dia tidak akan melihat seberapa banyak laki-laki lain. Karena dia merasa begitu dia miliki, dia akan bawa sampai mati dan ke liang lahat. gimana? Diketahui, Fadel Bajideh bersama dua kakaknya, Martin dan Bintang Bajideh, serta ayahnya, Umar Bajideh, mendampingi pemeriksaan JF dan E melalui Zoom. Kehadiran mereka didampingi oleh kuasa hukum Fadel, Rasman Nasution. Nah, hanya itu yang dapat saya informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.